Alfonso Capun lahir di 17 Januari 1899 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Tumbuh dalam sebuah keluarga besar, Capun adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Jiwa pemberontak dan kebebasan seorang Al Capone sepertinya sudah tumbuh sejak belia. Ketika kelas 6 sekolah dasar saat usianya 14 tahun, Capun dikeluarkan dari sekolah karena memukul salah seorang gurunya. Sejak saat itulah Capun mulai bertarung dengan kerasnya hidup. Berbagai pekerjaan serabutan diambil, dari mulai menjadi kasir di toko permen, pegawai di sebuah klub bowling, bekerja sebagai tukang potong di sebuah tempat penjilitan buku, hingga buruh di sebuah pabrik senjata. Di waktu yang bersamaan, Capun mulai bergabung dalam sebuah kelompok yang melakukan aksi-aksi penipuan di daerah selatan Brooklyn, dan kelompok 40 pemuda pencuri. Tidak cukup bergabung dalam 2 geng kriminal, Capun juga menjadi anggota James Street Boys yang dipimpin Johnny Torrio, seorang pemimpin organisasi kejahatan yang terkenal. Di usia 16 tahun, Capun bergabung dalam geng Point Five pimpinan Frankie Yale, yang merupakan rekan mafia Johnny Torrio. Capun kemudian bekerja sebagai bartender di klub milik Yale. Dipicu permasalahan wanita, Capun terlibat perkelahian dengan pemuda yang meninggalkan bekas luka di wajahnya. Sejak itulah Capun dijuluki Scarface. Beberapa hari setelahnya, Capun membunuh pemuda itu. Karena tak ada satupun saksi yang melihat kejadian, pihak kepolisian akhirnya melepas Capun. Capun pun bebas dari jeratan hukum. Di lain waktu, Capun secara brutal menghajar salah seorang anggota baru dari kelompok pesaing, geng White Hand, dengan alasan untuk memberikan peringatan kepada pemimpin White Hand yang telah berjanji memberikan uang setoran pada kelompok Yale, tempat Capun bernaung. Anggota baru itu pun ditinggalkan Capun dalam kondisi sekarat. Lagi-lagi kepolisian tidak bisa menahan Capun. Capun pun semakin moncer dan semakin berani melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Di tahun 1909, Yale mengutus Capun pindah ke Chicago dan membantu Torrio menjalankan bisnis ilegal peredaran minuman keras yang berada di bawah naungan bos kriminal Chicago, Big Jim Colosimo. Capun kemudian pindah ke Chicago dan bekerja menjadi pengawal dan pelayan kepercayaan Johnny Torrio. Ia mendapat backingan secara politis melalui Union Siciliana. Colosimo kemudian ditemukan tewas terbunuh, tak berselang lama setelah kepindahan Capun ke Chicago. Diduga Colosimo sengaja dibunuh Capun atau Yale untuk memuluskan jalan Torrio mengambil kendali utama bisnis haramnya. Di tahun 1924, saat Capun melakukan pembunuhan terhadap seorang pria bernama Joe Howard, ada seorang saksi mata yang menyaksikan aksinya itu. Tindakan Capun membunuh Howard karena tidak terima salah seorang rekannya. Dia ajak Howard saat sedang bertugas mengumpulkan upeti di jalanan. Howard kemudian dihajar hingga tewas. Saksi mata yang menyaksikan aksinya pun turut dihajar Capun, hingga mengalami gangguan otak dan saraf. Saksi pun batal dihadirkan di persidangan. Jaksa McQueen yang selama ini getol berusaha menjebloskan Capun untuk segala tindakan kriminalnya, terpaksa harus mengubur kasusnya karena ketiadaan saksi mata. Lagi dan lagi Capun lolos dari jeratan hukum. Bersama Torrio dan Yale, Capun semakin merajai dunia kriminal Chicago. Pertentangan dengan geng bernama Northside Gang berpengaruh dalam naik dan turunnya kehidupan Capun. Charles Dean O'Banion adalah pemimpin sekaligus pendiri Northside Gang. Yale dan Torrio kemudian membunuh O'Banion. Dean O'Banion pun tewas ditembak pada 10 November 1924. Di tahun 1925, Torrio selamat dari usaha percobaan pembunuhan oleh kelompok Northside Gang. Setelah menjalani proses pemulihan, Torrio memutuskan untuk menyerahkan kendali bisnisnya kepada Capun. Di akhir tahun 1925, Torrio memutuskan berhenti dari bisnisnya dan menyerahkan semuanya untuk Capun. Di usia 26 tahun, Capun membawahi sebuah geng organisasi mafia besar kala itu. Capun kemudian memperluas bisnisnya dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Sejak itulah Capun menjadi raja kriminal di Chicago, yang menguasai dunia perjudian, prostitusi, dan bisnis gelap lainnya, yang semakin hari semakin menggurita dan menyebar luas. Capun tak segan-segan membunuh para pesaing atau orang-orang yang menghalanginya. Jaksa McQueen yang getol mencari celah untuk menjebloskan Capun pun dituntaskan. Capun kemudian diburu dan menjadi target pihak keamanan, yang membuatnya terpaksa harus bersembunyi selama hampir 3 bulan untuk menghindari kejaran petugas hukum. Lagi-lagi Capun berhasil lolos dari jeratan hukum. Di puncak kejayaannya, Capun diberitakan mempekerjakan lebih dari 600 gangster di seluruh Chicago dan mendapat pemasukan tahunan sekitar 100 juta dolar. Dengan uang yang melimpah, Capun membina hubungan dengan wali kota dan departemen polisi setempat. Capun merasa posisinya cukup aman-aman saja. Dengan uang melimpah hasil bisnis haramnya itu juga, Capun menjelma bak Robin Hood tanpa busur panah dan kuda tunggangan. Banyak lembaga amal disantuni. Saat musim dingin tiba, Capun membagikan makanan dan baju hangat untuk para tunawisma. Bahkan dapur umum pun dibangun untuk membantu para warga yang kekurangan. Warga kota pun jatuh simpatik.
Terlepas dari bisnis gelap yang Kapun lakukan, Kapun pun menjelma bak selebriti. Wartawan dan kamera kerap mengejarnya bila Kapun hadir di muka publik. Saat 7 anggota geng yang menamakan kelompoknya Bucks Gang ditemukan tewas dengan banyak bekas peluru yang terjadi tepat di siang bolong hari Valentine, nama kota Chicago pun tercoreng. Publik kemudian menuding Kapun terlibat dalam aksi yang kemudian dikenal sebagai bencana hari Valentine, walau Kapun sendiri tak menampakkan batang hidungnya dan terlihat di TKP saat kejadian. Publik kemudian menuntut pemerintah bertindak tegas kepada Kapun. Publik bahkan memberinya cap sebagai musuh masyarakat nomor 1, entah karena desakan publik, atau dosa-dosa Kapun yang sudah terlalu banyak, atau uang Kapun yang sudah kehilangan mantra kesaktiannya. Pemerintah pun giat mengumpulkan bukti-bukti dan daftar dosa Kapun untuk bisa membawanya ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Kapun kemudian didakwa atas 22 tuduhan pelanggaran pajak dan melanggar peraturan prohibition, yaitu peraturan pemerintah yang melarang menjual serta mengedarkan minuman keras di Amerika Serikat, kecuali untuk upacara agama, medis ataupun industri. 16 Juni 1931, Kapun dinyatakan terbukti bersalah atas 5 dakwaan dari 22 dakwaan yang disangkakan. Kapun kemudian dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda $30.000 Amerika. Di bulan Mei 1932, penjara Atlanta menjadi sahabat Kapun. Tapi berkat kekuatan uangnya, di saat penjara, Kapun banyak mendapatkan fasilitas hingga pengurangan masa hukuman. Hingga akhirnya pemerintah memutuskan Kapun untuk dipindahkan ke penjara yang lebih ketat dan lebih terisolir, Alcatraz. Di bulan Agustus 1934, Kapun dipindahkan. Di penjara Alcatraz yang terisolir, Kapun mulai mengisi hari-harinya dengan berbagai kegiatan. Dari mempelajari alat musik hingga berkebun. 5 tahun Kapun mendekam di Alcatraz. Di 16 November 1939, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, Kapun yang menderita penyakit paresis, yaitu sejenis penyakit sifilis akut, mendapat pembebasan bersyarat untuk dapat menjalani perawatan medis di rumah sakit Baltimore. Tidak hanya itu, Kapun pun menderita penyakit mental hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Keluarganya kemudian memutuskan untuk pindah dan menetap di Palm Island, Florida. 7 tahun pasca kehidupannya di Alcatraz, tepatnya di 25 Januari 1947, Kapun wafat di usia 48 tahun karena cardiac arrest, yaitu penyakit yang menyebabkan hilangnya fungsi hati dan kesadaran serta gangguan pernapasan. Kapun pergi meninggalkan teka-teki keberadaan hartanya. Keluarga mengatakan, di sisa hidupnya Kapun bahkan tak bisa mengingat di mana dia sembunyikan harta dan berangkas uangnya itu. Hingga kini, keberadaan berangkas uang Al Kapun masih menjadi misteri.